Kubu Wowo panik. Dulu sujud syukur dan sebar hoaks Ratna Sarumpait, kini sebar survei hoaks, ketar-ketir kalah lawan Ganjar ya. Hari ini salah satu elit Partai Gerindra menyampaikan data survei yang sangat-sangat mengejutkan. Yang katanya diklaim bahwa pasangan Prabowo Gibran sudah mendapatkan angka 45%. Sementara Ganjar Mahfud turun menjadi 22,9%. Sementara Anies Baswedan hanya 19%. SMRC secara resmi mengatakan bahwa tidak ada survei semacam itu dan kami tidak terlibat dalam survei yang seperti itu yang dilakukan 31 Oktober sampai 3 November. Survei terakhir SMRC itu 2-8 Oktober. Sementara sekarang itu tim survei SMRC masih ada di lapangan, masih melakukan survei, masih mengolah data gitu. Jadi belum selesai. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kalau sudah urusan Pilpres, tampaknya kubu Prabowo tak bisa dipisahkan dengan pernyataan yang diwarnai dugaan kebohongan untuk memanipulasi masyarakat agar mendukung atau mengira Prabowo lah pemenang Pilpres. Kita masih belum lupa adanya isu hasil survei internal yang memenangkan Prabowo. Lalu, capres lansia itu sampai sujud syukur di Pilpres 2019 dan Pilpres 2014. Bahkan sempat bermain presiden-presidenan kayak orang halu dan agak kurang beres. Tapi anehnya, masih ada juga yang mendukung orang ini. Kita masih sukar melupakan juga bagaimana kabar bahwa Ratna Sarumpait dipukuli orang tidak dikenal sampai dibikin konferensi persnya, juga melibatkan keyakinan seorang Fadlizon. Tapi ternyata kasus penganiayaan yang disebut itu cuma hoax. Sekarang ada lagi dugaan kabar palsu soal hasil survei yang disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade. Si Andre ini mungkin terlalu pede sehingga merasa tak perlu cross-check lagi, tapi langsung menyebutkan jika lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei yang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dengan telak. Kata Andre Rosiade di akun X-nya, Sabtu 4 November, ada kabar yang beredar bahwa survei telepon SMRC @Saiful Mujani 31 Oktober sampai 3 November 2023, Prabowo Gibran 45,3%, Ganjar Mahfud 22,9%, Anies Muhaimin 19%. Meskipun lantas ada cuitan lanjutan, kalau ini benar, insya Allah menuju satu putaran dan ini penyebab serangan ke Prabowo Gibran. Ditunggu info dan rilisnya Bang @Saiful Mujani. Tapi, nggak lama langsung muncul bantahan dari peneliti SMRC Saidiman Ahmad yang mengaku bahwa pihaknya belum tahu soal survei yang diungkap Andre. Tapi Ahmad meyakini bahwa survei itu bukan dari pihaknya, alias ada dugaan mengandung hoax dan fitnah jika memang SMRC tidak pernah merilis hasil survei itu. Lah terus kalau SMRC sudah membantah, survei mana yang diakui oleh Andre Rosiade yang memenangkan Prabowo Gibran sampai 45% suara? Oh, mungkin surveinya dari Wakanda kali ya. Saking hype-nya sama pernyataan Andre Rosiade, para buzzer kubu Prabowo, termasuk saya sempat melihat postingan Ade Armando pun ikutan kena jebak dan mencuitkan hasil survei yang katanya dari SMRC itu. Nggak sekalian sujud syukur bareng karena merasa sudah menang Pilpres. Parah. Mbok ya kalau mau bertanding di Pilpres itu yang fair gitu loh, nggak usah pakai hoax begitu. Masa sekelas Ade Armando juga nggak curiga kalau omongan dari mulut besar Andre Rosiade hanya berselang tak sampai sehari dari waktu survei yang katanya 31 Oktober sampai 3 November. Tapi si Andre sudah berkicau tanggal 4 November. Sudah kadung percaya, dibantah pula sama SMRC-nya. Masa gak malu sih? Udah tebal muka mungkin ya? Hahaha. Jadi bagaimana menurut Anda? Mas Ganjar saya tantang, berani nggak Mas Ganjar akan mengungkit dan menangkap para pelaku dan aktor penculikan di 98? Jadi jangan mereka buat narasi. Berani nggak salah satu programnya tangkap para penculik? 96 juga ada kasus 27 Juli. Berani nggak mereka nangkap itu semua?
Blunder gede bumerang ke Prabowo. Noel Ebenezer ngamuk nantang Ganjar, ungkap aktor pelanggar HAM 27 Juli 96, nanti diungkap bos lu aman gak? Saya ingin Indonesia tanpa kekerasan. Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran HAM, bagian dari mimpi kita bersama. Kalau berani bersaing, berani bertanding, ya harus ngambil resiko. Kan nggak bisa terus bertanding kalah mutung gitu kan. Makanya nanti jangan lagi Bapak mau diprank oleh kawan-kawan di 2024 ini. Nanti kalau sebelum KPU mengumumkan, ya Bapak nggak usah sujud syukur lagi gitu. Nanti lucu lagi kita ngelihatnya gitu kan. Belum lagi nanti kalau kiblatnya salah gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer tiba-tiba saja menantang Ganjar Pranowo untuk menangkap para pelanggar hak asasi manusia, terutama kasus 27 Juli 96 saat nanti menjadi presiden. Menurut dia, pelanggaran HAM jangan hanya dijadikan isu dalam visi misi di awal saja. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar dan Mahfud sebelumnya telah resmi mendaftar ke KPU 19 Oktober kemarin. Pendaftaran itu sekaligus menyerahkan visi misi mereka. Salah satu visi misi Ganjar Mahfud adalah mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Kasus pelanggaran HAM 27 Juli 96 yang dimaksud Noel adalah penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta. Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 93, diserbu oleh kelompok pendukung Suryadi. Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 96 yang didukung ratusan aparat kepolisian. Hadah, lebih baik Noel ini gak usah banyak bacot lah. Nanti malah jadi bumerang ke calon yang ente dukung. Jangan sok-sokan nantang kalau memang dia sendiri gak punya nyali juga untuk membongkar. Lagian nih, menurut mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk keadilan korban penghilangan paksa, akan terus berjuang mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut mereka, Prabowo Subianto termasuk salah satu yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Pada peristiwa 27 Juli 96, para aktivis PRD termasuk anggota dari organisasi di bawahnya menjadi buronan politik. Beberapa aktivis dipenjara dan sebagian lainnya hilang pada 97-98. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI, ada 13 orang yang belum kembali hingga hari ini. 4 diantaranya adalah para aktivis PRD, yaitu Wiji Tukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat. Seorang aktivis lainnya yang dikenal dengan nama Gilang ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan di Magetan 23 Mei 98. Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik Petrus Hari-Haryanto dengan lantang menyatakan jika sosok Prabowo Subianto lah yang harus bertanggung jawab atas kasus penculikan tersebut. Prabowo yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal Pangkostrat dikeluarkan oleh institusi ABRI karena bertanggung jawab pada kasus penculikan bersama dengan tim Mawar, sebuah tim kecil yang dibentuk Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurut Petrus, sampai saat ini Prabowo belum pernah diadili walaupun dinyatakan bersalah. Lucu bukan? Terlebih saat ini hanya pasangan Baca Pres Baca Wapres Prabowo dan Gibran yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi misinya. Dalam misi terkait HAM, Prabowo Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi. Keduanya juga mempunyai program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja. Sedangkan pasangan calon lainnya, Ganjar dan Mahfud, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu secara adil, terutama terhadap pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bangsa Indonesia. Pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya.
Menurut aktivis HAM Usman Hamid, rekam jejak tersebut penting ya ditelaah karena kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu, harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Jadi gimana nih? Apakah di sini Noel sudah mulai mual? Apakah fakta ini sudah bisa membungkam mulut bacotmu Noel? Sudahlah, jangan sok-sokan nantang-nantang. Semua rakyat Indonesia sudah tahu dan cerdas kok. Jika sosok bosmu lah yang menjadi jagal bagi para aktivis di masa lalu. Jadi, bagaimana menurut Anda?